Suasana begitu menggetarkan. Ketakutan menggantung di udara, bercampur dengan ketegangan dan kesedihan yang mendalam. Di ruangan tertutup itu, para murid terdiam dalam kepedihan yang tak terkatakan. Ada yang menundukkan kepala tanpa suara. Ada yang saling berbisik lirih, dan ada yang tampak seperti tertidur, atau mungkin hanya ingin melupakan sejenak kenyataan yang begitu berat. Sang guru telah pergi. Hati ini terasa hampa, kehilangan arah. Lalu, tiba-tiba semuanya terhentak. Di tengah ruangan, tanpa suara langkah, tanpa pintu yang terbuka, seorang pria tiba-tiba berdiri di sana. Rambutnya gondrong seperti orang Yahudi. Janggutnya lebat. Jubah putih panjang membalut tubuhnya. Cahaya kehadirannya begitu kuat hingga udara seolah bergetar. Damai sejahtera bagi kamu, katanya dengan suara yang lembut namun penuh kuasa. Saat itu juga, tanpa perlu penjelasan, kami semua tahu, Dia Yesus. Dia yang memenuhi benak kami sejak kepergiannya, kini berdiri di hadapan kami. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang Dia tunjukkan. Dengan tenang, Dia mengangkat kedua tangannya, lalu sedikit membuka jubahnya, memperlihatkan luka di lambungnya. Luka itu masih ada, masih terlihat jelas. Aku terperangah. Sejenak, pikiranku melayang. Mengapa luka itu belum hilang? Jika Dia sudah bangkit, mengapa bekas penderitaan itu tetap ada? Tak bisakah luka-luka itu pulih sempurna? Namun sebelum aku sempat mengurai kebingungan itu, Yesus telah memberikan berkat-Nya, melimpahkan Roh Kudus dan dalam sekejap, lenyap kembali. Keheranan itu masih melekat bahkan setelah aku menyelesaikan doaku. Dalam keheningan, aku mencoba memahami pengalaman ini, membiarkan hatiku merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dan perlahan, kesadaran itu muncul. Pertama, Yesus telah melampaui ruang dan waktu, tetapi lukanya tetap ada. Dia hadir bukan sebagai sosok fana, melainkan sebagai yang bangkit, roh yang bisa menembus batas dunia. Namun tubuhnya tetap nyata. Bahkan dalam penampakan kepada Thomas, lukanya bisa disentuh. Inilah yang disebut kebangkitan badan dalam kredo para rasul. Sebuah misteri iman yang begitu besar, namun begitu nyata di hadapan kami. Kedua, luka itu menjadi bukti bahwa penderitaan telah dikalahkan. Seandainya luka itu hilang, bagaimana kami bisa yakin bahwa Dia adalah Yesus yang sama, yang telah mengalami penderitaan, wafat, dan kini bangkit? Bekas luka itu adalah tanda, bukan sekedar jejak kesakitan, tetapi bukti bahwa rasa sakit telah dilewati. Ia telah mengatasi penderitaan itu, bukan dengan menghapusnya, melainkan dengan menjadikannya sumber penyembuhan bagi kami. Bukankah begitu pula dengan luka-luka kita? Penderitaan yang kita alami bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau hapus begitu saja. Luka-luka itu adalah bagian dari perjalanan. Dan ketika kita menerimanya, memeluknya,
serta membiarkannya membentuk kita, luka itu justru menjadi jalan untuk menyembuhkan orang lain. Ketiga, luka itulah yang membuat kami mengenalinya. Bukan cahayanya, bukan jubahnya yang putih bersinar, tetapi lukanya. Luka yang sama yang pernah kami lihat saat ia disalibkan, kini menjadi tanda kasih-Nya yang tak terbatas. Mungkin inilah pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Dalam hidup, kita sering berusaha menghindari luka, takut pada penderitaan, menginginkan kehidupan yang tanpa celah. Namun justru dalam luka itulah kita menemukan Tuhan. Karena luka mengundangnya untuk datang, untuk mendekat, untuk menyentuh kita dengan belas kasih-Nya. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita tak lagi melihat luka sebagai kutukan, melainkan sebagai pintu masuk bagi rahmat-Nya. Amin.